Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Basrufala dengan NPM 234010131. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi saham PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk atau KIAS. Secara umum, KIAS memiliki beberapa permasalahan utama. Yang pertama, profitabilitas perusahaan masih negatif dengan ROA dan ROE yang berada di bawah 0. Yang kedua, saham KIAS terindikasi overvalued karena harga pasar saat ini sebesar Rp21 lebih tinggi dibanding nilai intrinsiknya sebesar Rp12,35. Yang ketiga, industri keramik menghadapi tekanan dari impor murah Tiongkok dan perlambatan sektor properti. Oleh karena itu, rekomendasi investasi yang diberikan adalah sell. Kondisi ekonomi global tahun 2025 hingga 2026 diperkirakan melambat. Pertumbuhan ekonomi dunia turun dari 3,2% menjadi 2,9%. Selain itu, suku bunga The Fed masih berada di level tinggi sehingga membatasi aktivitas investasi dan pembangunan. Kondisi ini berdampak pada industri keramik karena permintaan material bangunan cenderung melemah seiring perlambatan sektor konstruksi dan properti global. Kondisi makroekonomi domestik. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi masih cukup baik di kisaran 5%. Namun terdapat tantangan berupa depresiasi rupiah hingga sekitar Rp17,940 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah meningkatkan biaya bahan baku impor yang digunakan KIAS, sehingga menekan margin keuntungannya. Selain itu, BI rate sebesar 5% juga membuat biaya pendanaan proyek properti menjadi lebih mahal sehingga permintaan keramik belum pulih secara optimal. Tinjauan industri keramik Indonesia. Indonesia merupakan produsen keramik terbesar keempat di dunia. Namun, industri ini menghadapi beberapa tantangan, yaitu masuknya produk keramik murah dari Tiongkok, tingginya biaya energi, serta lemahnya sektor properti. Di sisi lain, terdapat peluang dari meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan atau green product yang mulai dikembangkan oleh KIAS. Posisi persaingan dan peer comparison. Jika dibandingkan dengan pesaing utama seperti Arna dan Toto, posisi KIAS masih tertinggal. Market capital KIAS jauh lebih kecil, pendapatannya lebih rendah, dan profitabilitasnya masih negatif. Sementara, Arna dan Toto mampu menghasilkan laba positif. Oleh karena itu, secara fundamental KIAS memiliki daya saing yang lebih lemah dibanding para kompetitornya. Masuk di deskripsi bisnis KIAS. KIAS merupakan perusahaan manufaktur ubin keramik dan genteng yang berdiri sejak tahun 1968 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Perusahaan ini mayoritas dimiliki oleh SCG Building Materials dari Thailand dengan kepemilikan sebesar 92,04%. KIAS melayani pasar residensial, komersial, dan ekspor, serta mulai mengembangkan produk keramik ramah lingkungan. Selanjutnya masuk ke analisis keuangan. Dari sisi keuangan, pendapatan KIAS mengalami fluktuasi. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, namun kembali menurun pada tahun berikutnya. Yang menjadi perhatian utama adalah profitabilitas perusahaan. ROA dan ROE cenderung negatif selama periode 2020 hingga 2024, yang menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten dari aset maupun modal yang dimiliki. Dari aspek solvabilitas, kondisi KIAS masih relatif terkendali dengan debt to asset ratio sebesar 43% dan debt to capital sebesar 75%
pada tahun 2024. Namun, perusahaan belum membagikan dividen selama 5 tahun berturut-turut karena belum mampu menghasilkan laba yang memadai. Kondisi ini tentu kurang menarik bagi investor yang mengharapkan pendapatan dividennya. Kemudian, dalam melakukan valuasi, metode PER tidak dapat digunakan karena IPS kias bernilai negatif. Oleh karena itu, digunakan pendekatan yang lebih konservatif, yaitu price to book value dan historical floor price. Hasil valuasi menunjukkan nilai intrinsik saham kias sebesar Rp12,35 per lembar, sedangkan harga pasarnya saat ini adalah Rp21. Hal ini menunjukkan bahwa saham kias masih overvalued dengan potensi penurunan sekitar 41%. Perhitungan capital asset pricing model menghasilkan cost of equity sebesar 7,47%. Nilai ini diperoleh dari risk free rate 6,90%, beta saham sebesar 0,07 dan equity risk premium sebesar 8,09%. Beta yang sangat rendah menunjukkan bahwa pergerakan saham kias tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan pasar. Namun, rendahnya risiko tersebut tidak cukup menarik karena kinerja perusahaan masih menunjukkan kerugian. Kesimpulan analisis: berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, terdapat 4 alasan utama rekomendasi sell atau jual. Yang pertama, profitabilitas perusahaan konsisten negatif. Kemudian yang kedua, saham berada pada kondisi overvalued dengan potensi downside sebesar 41%. Yang ketiga, terdapat tekanan industri yang cukup berat seperti pelemahan rupiah, impor keramik murah dari Tiongkok, dan perlambatan sektor properti. Yang terakhir, yang keempat, posisi kompetitif kias masih jauh di bawah pesaing utamanya. Oleh karena itu, keputusan investasi yang paling rasional saat ini adalah menjual atau menghindari saham kias. Demikian presentasi analisis investasi saham PT Keramika Indonesia Asosiasi Terbuka yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.